Orang takut kepada Allah itu ada 5 cirinya. Ada 5 cirinya. Pertama, ikhtiarus syiddah lan nikmah. Orang takut kepada Allah itu gaya hidupnya, ciri-ciri selalu memilih perjuangan atau pengorbanan daripada mencari kenikmatan hidup di dunia. Karena mereka tahu di dunia tidak ada kenikmatan hidup, di dunia tak ada. Kalau Tuhan cari pun tak pernah jumpa. Ada orang salah paham dengan cara punya pangkat, kedudukan, populer, glamour, punya kekayaan banyak tuh hidupnya bahagia. No, itu bohong. Malah sekarang ini orang punya pangkat kepalanya pening, senut gitu. Orang kaya tuh yang banyak sakit, migrain apa aja, sakit darah tinggi lah, kencing manis gitu lah. Hati-hati itu. Maka orang mutakin dia advance sudah tahu. Dicari bukan kenikmatan, tapi struggle for life, perjuangan, pengorbanan. Ya tidak berlebihan kalau saya sebut puan-puan juga ini termasuk ini sekarang memilih perjuangan, memilih pengorbanan. Sebetulnya jaminnya kan enak tengok Upin-Ipin di rumah, nah kan? Saya makan keripik, kriuk gitu kan enak. Ini Nescafe tadi selonjor kakinya begitu, kipas atau ekor dibuka, wah seronok itu. Tapi tahu datang ke pengajian, duduknya ada panas, pusing, saraf pusing sini. Baru berapa menit sudah berapa kali tukar kaki. Wah. Gitu kan ya? Itu pun Ustaz macam mengenakan sayur, macam lah. Kena betul alhamdulillah. Nah, ini namanya pengorbanan itu, perjuangan. Tinggal rumahnya, tinggal dapurnya, tinggal anaknya. Yo, hebat tahniah ya, alhamdulillah. Ini mutakin, ciri mutakin yang pertama. Yang kedua, ciri orang mutakin yang kedua, ikhtiarul masyaqqat ala raha. Milih yang susah daripada yang rehat. Karena rehat di dunia ini bukan tempat untuk rehat. Dunia bukan tempat rehat, tapi dunia tempat investment, tempat pelaburan, tempat menanam, tempat berjuang. Bukan tempat rehat. Kalau ibu-ibu nak rehat, mana tempatnya? Kubur. Nah, dikubur sana rehat. Tak usah bayar bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil Clinton, tak ada. Tak usah. Betul sana tahu tiltul tak ada. Betul. Nak coba. Loh, kok belum mau? Ya nanti datang sendiri ya. Iya, sana rehat. Di dunia bukan tempat rehat. Nah, ini orang mutakin. Dia tahu aku tidak rehat. Karena rehat ini menyusahkan. Belum cara mencari rehat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ciri orang mutakin, ikhtiarus sukut ala fudul, pilih diam daripada banyak bicara. Pilih diam daripada banyak bicara yang tidak ada gunanya lah. Kalau bicara ada gunanya, alhamdulillah lah. Baik masalah bicara dunia atau bicara aja, tapi yang bermanfaat. Ini masuk kantin makan roti sanes satu aja, Nescafe 1 gelas, yang diomongkan masya Allah sampai 2 jam tak habis-habis. Yang diomongkan adalah masalah kiloan emas, masalah bola, masalah sukan, masalah astagfirullahaladzim, yang semuanya itu hanya memuji orang. Macam kita cek bola, itu anak kita kayak masukkan bola itu bukan pun. Kalau dapat hadiah pun kita yang itu yang dapat hadiah kita, bukan kan? Tapi kenapa kita kalau ngomong macam yoyo? Ini pembaziran teman dari setan. Pembaziran jangan tak habis makan, habis minum aja. Masa yang kita habiskan hanya berbicara kosong, itu hanya pembaziran. Nah, kita tak mau, kurangkan itu. Kalau boleh hapuskan, ganti macam gini, bagus. Orang mutakin macam gitu ya, ngomong ya ngomong, kan tidak ngomong tapi diam aja. Kak bagaimana diam, nanti ngomong diam, itu lain, itu namanya bisu. Tak boleh itu. Yang ngomong dong, ngomong tapi ngomong yang ada bermanfaat. Oke. Yang keempat, ciri orang mutakin, ikhtiarul dzilli alal izzi, milih merendahkan diri daripada membanggakan diri. Orang mutakin tidak suka bangga diri, ya humble orangnya. Suka mengatakan begini, apa artinya I tanpa you? Tanpa you siapalah I, gitu ya. Kejayaan I, kejayaan you juga, gitu. Bukan lu tak tahu sama gue kan?
You tak tahu siapa I. Ini saya tahu. Tanpa saya tidak mungkin. Kalau you tidak I tolong, you tak akan jadi gini. Ini namanya sombong. Ini bongkak. Ini takabur. Orang mutakin tak. Karena kau tolong tak ada. Aku tolong apa? Yang tolong kau lah. Gitu jalannya tu. Ya, kalau tidak ada nggak mungkin. Nah itu masalah. Jadi merasa bangga. Ada unsur kebersamaan. Tidak mengakui ini pencapaian kita, tak mau. Nah dia tahu sedikit kita lemah, kita tak boleh buat apa-apa. Macam mana tak lemah, mau makan pun, mau pakai aja sudah. Siapa yang terlibat dengan pakaian? Paling tidak kita kedai kain, paling tidak cekel. Itu macam itu. Cekel punya hutang kepada tukang jahit, kepada tukang tanam, tukang apa, pemintal kain. Pemintal kain punya hutang budi kepada orang penanam kapas. Penanam kapas kepada yang menuai kapas. Itu banyak terlibat, 5, 6, 7 orang. Kalau pakai sikit aja gayanya kayak kalah tuyul. Wah, miring kalau jalan. Ini namanya sombong, ya kan? Oke. Orang mutakin dia suka humble. Suka tawaduk, merendah diri. Memilih merendahkan diri daripada membanggakan diri. Masih ingat gak? Sombong itu pertama kali makhluk yang melakukan sombong itu siapa? Iblis. Ada 3 sebab manusia melakukan dosa. Ingat, ada 3 sebab orang melakukan dosa. Itu menurut Sufyan Ats-Tsauri. Al-Alamat Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Imam Maliki, dan Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Luar biasa. Beliau menyebutkan 3 punca orang melakukan dosa. Pertama, sebab sombong. Kedua, sebab tamak. Ketiga, sebab dengki. Saya ulang, pertama sombong, kedua tamak, ketiga dengki. Dan makhluk yang mula-mula sombong adalah iblis, laknatullah. Dan makhluk yang mula-mula tamak itu atuk kita, nenek kita sendiri, Adam dan Hawa. Itu mula-mula tamak. Dan makhluk yang mula-mula dengki adalah abang kandung kita sendiri, namanya Qabil, atau membunuh adik kandungnya itu, Habil. Nah, di antara 3 tadi yang kita terangkan sombong. Sombong ini merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Kalau lebih baik tak apa? Lebih ayu, lebih anggun, lebih pintar, lebih kaya, lebih pangkat, lebih populer, lebih itu boleh tak apa. Tak kalian merasa I lebih dari you. Ini tak boleh ini. Merasa lebih baik, itu jangan. Oke, yang kelima, memilih bekal-bekal mati daripada bekal hidup. Bekal mati itu yang diprioritikan, bukan bermakna ditinggalkan hidup ini. Karena hidup di dunia itu purata untuk umat Nabi Muhammad SAW 60 tahun ke atas lah. Katakan 60 tahun dan di bawah 100. Kita gak usah hidup sampai 100 tahun lah, tak payah. Nanti kalau umur 90 tahun pun Masya Allah pakai seluar jin pun diketawakan cacing dah. Tak boleh dah. Apalagi kalau mamanya sakit-sakitan, hanya dikaptil aja, panggil cucunya, nangis nak maka. Nah ini lama-lama anak cucu tuh orang tak sabar sekarang ini. Mak bapak kerja, anak cucunya musyawarah. Nenek itu tak bising aja, tak mati-mati kita racun aja. Racun nanti kasih obat tikus saja. Tapi cerewet aja, si teriak-teriak sampai itu kencing di situ, buang air di situ. Siapa orang sabar? Anak pun tak sabar, tapi cucu dan cicit. Hati-hati ini. Yang paling bagus sudah selesai, anak cucu kawin semua, budak pengajian, berangkat ngaji, balik mati. Wah, bagus itu. Ya mohon pada Allah begitu. Balik daripada bersih dosa, kemudian meninggal dunia. Wah, ini husnul khotimah betul-betul itu. Jangan waktu masuk kiloan emas sudah mati. Wah itu Masya Allah, harapan masuk neraka cerah itu. Nah, jadi jangan begitu ya. Oke, jadi memilih bekal mati dari bekal hidup, karena bekal mati itu selama-lamanya.